Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan baik dan kita menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita benar-benar terfokus akan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang Tuhan akan sampaikan melalui hambanya boleh terserap dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami semua. Baik, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita rasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kemenangan pada pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, mencari hadirat-Nya, mencari wajah-Nya. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Sungguh limpahan syukur kami keluar dari hati kami Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sepanjang waktu yang telah kami lewatkan. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan diri kami, hati kami Tuhan, untuk datang kepadamu ya Bapa, memberikan ucapan syukur kami Tuhan, memberikan kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat hari-hari yang telah kami lalui dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, dengan pertolongan-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan kami syukuri Tuhan. Dan kalau kami pada pagi hari ini boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir, bahkan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tolong Tuhan, biarlah kami bersama-sama berhimpun di tempat ini Tuhan, bersorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Dan sebelum kami lebih dalam kami memuji Engkau Tuhan, mari Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau layakkan kami pada pagi hari ini untuk menerima berkat-berkat-Mu ya Bapa, berkat jasmani terlebih juga rohani bagi kehidupan kami Tuhan, melalui firman-Mu ya Bapa yang akan kami dengar pada beberapa saat lagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam kebaktian pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Juga kami bersatu hati Tuhan, bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mencuri sukacita kami, kami tolak, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai seluruh kehidupan kami, ruangan ini Tuhan, hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar terfokus akan Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan, dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tak pernah berhentinya dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan satu pujian, ku mau selalu bersyukur.
bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi ini? Ada rasa syukur? Amin, puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan kalau kita boleh senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kita terus akan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semua kita yang mendengar boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi pada saat-saat ini bukan mudah, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggulangi segalanya. Bersama dengan Tuhan kita merasakan tenang dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita yang luar biasa. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian tenang.
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kami dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu karena kami percaya bahwa firman-Mu akan menuntun kami, mengarahkan kami, membimbing kami, serta menegur kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus memberi surat ini kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang tersebar di Pontos, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan juga di Bitinania. Dan surat ini diberikan kepada para pendatang yang tersebar di berbagai kota tersebut agar mereka memiliki sikap hidup yang baik sebagai pendatang, sebagai perantau, sehingga mereka menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Dalam suratnya, Petrus meminta agar orang-orang percaya mengikuti jejak atau teladan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dalam ayat 21, firman Tuhan berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa surat ini diberikan oleh Petrus agar sebagai anak-anak Tuhan kita mengikuti jejak dan mengikuti teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah teladan seperti apa yang perlu kita contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus? Sebenarnya menjadi orang Kristen, tujuan kita menjadi orang Kristen adalah untuk menjadi sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya pertanyaannya untuk kita pada pagi hari ini, teladan yang seperti apa yang harus kita miliki di dalam mengikuti Tuhan Yesus? Teladan seperti apa yang harus kita contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus? Nah dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, saya menemukan ada 3 teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang pertama, teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dalam ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam wujud kemanusiaannya, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa dan bahkan firman Tuhan berkata dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Walaupun Tuhan Yesus menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, tetapi unsur dosa, benih dosa tidak ada di dalam hidupnya. Itu sebabnya Yesus tidak pernah berbuat dosa, bahkan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 29 bagian B, Yohanes 1 ayat 29 bagian B firman Tuhan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Bahkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Yesus tidak mengenal dosa, bahkan benih dosa tidak ada dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, marilah kita berjuang sedemikian rupa agar kita dapat melawan keinginan dosa yang ada dalam hidup kita. Selama kita berada di dunia ini, kita berjuang terus untuk menanggalkan, untuk berjuang mengalahkan keinginan-keinginan dosa yang melukai hati Tuhan. Itu sebabnya mari kita meninggalkan setiap dosa yang merintangi, karena Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah berbuat dosa. Inilah teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan berupaya berjuang dengan pimpinan, dengan pertolongan Roh Kudus, agar kita meninggalkan setiap dosa-dosa yang merintangi, agar kita meninggalkan setiap dosa-dosa yang memilukan hati Tuhan. Nah, yang kedua, teladan yang ditinggalkan oleh Yesus untuk kita ikuti, selain Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dalam ayat yang ke-22, kita melihat di dalam ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, teladan yang perlu kita ikuti dari Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika ia dicaci maki, Alkitab berkata ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bahkan ketika ia menderita sekalipun, ia tidak pernah mengancam. Malah dia menyerahkan semuanya itu kepada Allah yang menjadi hakim dengan adil, yang menghakimi dengan adil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat teladan Yesus yang luar biasa. Ketika dia dicaci maki, ia tidak pernah membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita sekalipun, ia tidak pernah mengancam. Bahkan ia menyerahkan semua kepada Allah yang menjadi hakim yang adil tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, Roma pasal 12 ayat 17, firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Alkitab jelas berkata, Rasul Paulus jelas berkata kepada jemaat Tuhan di kota Roma, agar mereka jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Karena Yesus Kristus memanggil kita untuk melakukan kebaikan bagi semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya, seluruhnya keberadaan kita kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu dalam kehidupan kita banyak mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan kita. Terkadang ada orang mencaci maki kita, terkadang ada orang merendahkan kita, bahkan terkadang kita menderita karena mengikut Yesus, seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Tetapi Petrus memberi nasihat kepada mereka, ikutilah teladan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus ketika dia dicaci maki, dia tidak pernah membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia pun tidak pernah mengancam, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah hakim yang adil. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah pelajaran penting kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika ada orang lain merendahkan kita, ketika ada orang mencaci maki kita, ketika ada orang menganggap kita sebelah mata, ketika ada orang lain tidak menghargai kita dan lain sebagainya, serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan. Jangan membalas, jangan melukai dan lain sebagainya, tapi serahkanlah semuanya kepada Allah, karena Dialah hakim yang adil yang akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah teladan yang harus kita ikuti, yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, terakhir, teladan yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus Kristus adalah kita melihat di dalam ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, teladan yang ketiga
yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita untuk kita ikuti adalah Yesus rela berkorban. Tuhan Yesus rela berkorban sesuai dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus rela mengorbankan hidupnya. Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib agar kita orang yang berdosa hidup untuk kebenaran. Bahkan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kita diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah, dosa-dosa kita diampuni, bahkan kita layak menjadi warga kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang perlu kita ikuti sebagai anak-anaknya, yaitu bahwa Yesus rela berkorban, mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita hamba dosa hidup oleh kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup untuk kebenaran. Bahkan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, marilah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus dengan sikap hidup yang rela berkorban. Rela berkorban untuk melayani Tuhan di masa-masa sibuk kita. Rela untuk datang beribadah walaupun banyak kegiatan dan acara. Rela untuk memberi untuk orang lain yang membutuhkan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rela berkorban sebagaimana Yesus rela berkorban untuk kita. Melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Itu sebabnya inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita. Mari kita ikuti jejaknya. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus rela berkorban. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah meninggalkan jejak teladan yang baik untuk kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan, mengikuti teladan-Mu sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami dapat dan mampu untuk meninggalkan segala dosa yang merintangi kehidupan kami, karena kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami ya Tuhan. Bahkan biarlah kami juga memiliki sikap hati seperti Tuhan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah, karena Allah adalah hakim yang adil. Dan biarlah juga Tuhan kami rela berkorban, mengorbankan apa yang kami miliki untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.